Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Jari. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan juga Pak Jari baik. Alhamdulillah. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah berkenan meluangkan waktunya untuk duduk bersama saya di pagi ini dalam rangkaian kegiatan program guru penggerak yang saya ikuti selama ini. Mohon izin Bapak, artinya dalam beberapa menit ke depan saya ingin berdiskusi, berwawancara dengan Bapak, menggali lebih jauh, artinya pengalaman-pengalaman Bapak sebagai seorang pemimpin, bagaimana mengambil keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan di sekolah kita. Apakah bisa kita mulai Pak prosesnya Pak? Insyaallah. Baik. Baik, terima kasih Bapak. Yang ingin coba saya gali lebih jauh Pak, yang pertama adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak. Ya, terima kasih Pak Jali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk jawab pertanyaan itu tentunya kita harus identifikasi dulu apa itu istilahnya dilema etika dan dilema moral. Mungkin secara umum dilema etika itu ya seperti benar melawan benar ya. Betul Pak. Yang mana situasi yang terjadi ketika seseorang itu harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan tersebut ya secara moral istilahnya benar tetapi bertentangan. Betul Pak. Sedangkan etika moral itu sendiri adalah itu seperti benar lawan salah. Betul Pak. Karena situasi yang terjadi ketika seseorang itu harus membuat keputusan antara benar dan salah. Mungkin sepanjang yang saya alami adalah ketika harus mengambil keputusan antara dua pilihan adalah ya identifikasi yang bisa saya pakai. Yang pertama itu ya mungkin pertama itu harus kita lihat itu masalahnya itu individu melawan masyarakat. Baik Pak. Yang kedua kadang-kadang kita harus melihat dari rasa keadilan melawan rasa kasih. Betul Pak. Terus yang ketiga kita harus melihat juga cara kebenaran melawan kesedihan. Betul Pak. Dan keempat itu ya yang kita itu dari jangka waktunya jangka pendek panjang luar biasa. Jadi mungkin itu yang bisa saya utarakan jika pertanyaan mengarah pada mengidentifikasi. Jadi ada empat pertimbangan yang bisa Bapak pakai itu Pak ya. 4 pertimbangan yang bisa saya lakukan dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di dalam kita. Terima kasih Bapak. Yang kedua Pak, yang ingin coba saya gali lebih jauh, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, terutama untuk permasalahan-permasalahan yang sama-sama mempunyai unsur kebenaran gitu Pak. Artinya atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, kurang lebih gitu Pak. Saya pikir terdapat nilai atau prinsip yang mendasari pemikiran seseorang dalam mengambil suatu keputusan yang bisa diterima. Baik. Yang pertama mungkin melakukan demi kebaikan orang lain. Yang kedua menjunjung tinggi prinsip atau nilai dari diri pribadi atau Baik. yang ketiga melakukan apa yang kita harapkan dari orang lain yang akan dilakukan untuk diri kita. Jadi saya pikir tiga hal itu yang menjadi dasar saya mengambil keputusan ketika terdapat variasi seperti itu. Iya, intinya sama-sama benar tadi Pak ya. Terutama yang intinya punya kepentingan untuk orang banyak dan itu Bapak. Luar biasa. Terima kasih Pak. Selanjutnya, adakah langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan dalam mengambil kebijakan tersebut Pak? Langkah atau prosedur yang mungkin harus kita ambil ya yang pertama mungkin mengenali dulu bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Baik Pak. Dalam situasi tertentu. Baik. Yang kedua menentukan siapa yang terlibat dalam situasi seperti ini. Baik. Yang ketiga mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi yang berusaha itu. Dan yang keempat dari kasus yang ada kadang kita harus menguji dari kasus yang kita itu atau dari ujian moral. Uji itu ya mungkin ada beberapa. Bisa uji legal, yang mana istilahnya kita harus melihat uji legal ini ya dari aspek hukumnya. Artinya ketika hal ini terjadi, apakah ini nanti dia melanggar asas hukum atau tidak.
Uji yang kedua mungkin kita bisa melakukan uji regulasi, betul. atau uji standar. Uji standar, betul Pak. Jadi ketika kita menemukan apa namanya dilema etika, betul. di mana ketika tidak menemukan Betul. aspek pelanggaran hukum, yang mungkin kita bisa menggunakan dasar kode etik. Betul. Yang ketiga mungkin uji intuisi. Artinya kita mengandalkan intuisi kita atau perasaan kita ketika melihat apa namanya kejadian seperti itu. Yang keempat mungkin dilakukan atau ya dalam langkah ini mungkin kita bisa membayangkan yang akan dilakukan oleh seseorang itu merupakan panutan Anda. Baik. Kita, ya misalkan kita memutuskan sesuatu itu, ya kita berpikir bagaimana kalau seorang ibu apa namanya kita bermasalah dengan seorang ibu itu kemudian memutuskan sesuatu itu tidak serta merta secara apa namanya mengarah ke pembunuhan. Terus yang berikutnya, ya saya pikir mungkin ada kalau kita melihat begitu ya ada faktor. Terus yang kedua mungkin ya pengujian paradigma benar dan salah. Yang keenam kita menggunakan prinsip resolusi. Ya kan? Terus langkah berikutnya itu berkeputusan. Artinya setelah kita mendalami kasus, kemudian kita akan mengambil hipotesa yang kita keputusan. Nah tentunya keputusan itu ya kita refleksikan. Nah, kira-kira keputusan kita ini nanti akan berimbas bagaimana, dan kalau mungkin perlu perbaikan ya artinya ada beberapa prosedur yang Bapak lakukan tadi yang saya tangkap, terutama dalam hal uji regulasi, uji peraturan hukum, apakah dia melanggar hukum atau tidak, paling tidak dari kebijakan yang dilema etika tadi Pak ya, serta melakukan proses intuisi, dan terakhir tadi ada refleksi. Terima kasih Bapak. Kemudian Bapak yang ingin coba saya gali lebih jauh, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika tersebut? Sepanjang apa namanya tidak menyangkut pelanggaran kode etik dan hukum, baik yang berdampak pada tergerusnya moral, ya saya pikir saya lebih memilih menggunakan pendekatan melakukan demi kebaikan orang banyak, karena apa namanya yang saya lihat di sini adalah aspek moral dan batinnya, sehingga harapannya ya moral orang itu juga bisa berubah mengarah ke yang baik. Jadi artinya ketersinggungan atau bentrok antara etika dan hukum tadi selagi hal itu tidak bersinggungan, dan Bapak fokusnya adalah perbaikan moral tadi. Luar biasa Bapak, sangat hangat sekali. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan yang punya dilema etika tersebut Pak? Tantangannya lebih pada rasa etika Pak. Etika Pak ya. Ya misalnya kita melihat kasusnya itu yang pertama, saya seperti di atas tadi kan, individu melawan masyarakat. Ya, saya pikir artinya ini golongan orang per orang melawan orang banyak. Artinya golongan kecil melawan golongan besar. Tapi saya pikir semata-mata bukan karena kelompok kecil melawan kelompok besar. Terus yang kedua, tantangan yang kedua tuh ya kita melihat rasa keadilan melawan rasa kasihan itu. Kadang-kadang kita memutuskan sesuatu menurut kita adil, tapi ada rasa di diri kita sebetulnya orang ini ya mungkin secara apa namanya kasus dia salah, tapi kadang-kadang karena kita bicara dengan intuisi ada rasa kasihan. Sehingga itu juga kadang-kadang menjadi apa namanya dilema sendiri juga bagi seorang pimpinan untuk memutuskan apakah orang yang akan diberi apa namanya tindakan atau tidak. Terus yang tantangan yang ketiga saya pikir kita kebenaran lawan kebenaran itu jadi dan kadang-kadang kita harus melihat kasus. Tapi ya tadi tantangan terbesar kadang-kadang kita orang ini di satu sisi jujur, tapi di sisi lain dia loyalitas dalam artian tidak. Tapi kadang juga ada dia loyal tapi secara kinerja. Tapi kadang-kadang mungkin apa namanya? Kadang-kadang ada istilah berbohong untuk kebaikan. Betul Pak. Jadi menjadi dilema tersendiri. Situasionalnya artinya sesuai konteks di lapangan Pak ya. Terus kasus yang tantangan yang keempat, saya pikir kita mengambil apa namanya keputusan
keputusan itu apakah ini akan berdampak jangka panjang atau dampaknya sudah juga. Betul. Maksudnya adalah nanti kalau kita mengambil keputusan, apakah nanti ini orang ini diberi tindakan itu dalam jangka waktu tertentu yang membuat orang ini menjadi ya secara moral itu menurun atau bagaimana? Saya pikir itu 4 tantangan itu Pak yang menurut saya yang harus dipertimbangkan dalam mengatur. Luar biasa Bapak, saya menangkap tadi bahwa yang poin yang Bapak highlight lebih fokus adalah bagaimana seseorang dalam mengambil keputusan itu yang Bapak tantangan yang paling terberat adalah rasa keadilan dan kasihan dengan bawahan, dengan teman sama kerja. Jadi bagaimana juga harus adil, bagaimana juga menempatkan kasihan dengan teman tadi. Propos luar biasa Bapak. Selanjutnya nih Pak, selama ini apakah Bapak mempunyai teknik-teknik tertentu atau jadwal-jadwal tertentu misalnya dalam hal penyelesaian sebuah kasus di etika itu? Apakah Bapak menyelesaikan pada saat itu juga atau memerlukan waktu untuk berpikir atau punya jadwal tersendiri Pak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Ya, gitu Pak. Ya seyogianya sebenarnya ada jadwal dalam penyelesaian kasus di etika. Tapi kan kadang hal ini terjadi itu ketika terdapat masalah baru kita selesaikan. Baik. Karena hal ini kan sifatnya situasional Pak. Baik. Tidak seperti mungkin kita mengadakan supervisi akademis Betul. yang memang Betul. dari awal kita masuk tahun pelajaran mungkin sudah kita jalankan. Jadi ya emang sebetulnya hanya terjadwal. Tapi ya harusnya terjadwal. Baik. Tapi sepanjang yang saya lihat adalah ya sifatnya insidental. Yang penting istilahnya terdapat tindakan sifat antisipatif yang dapat dilakukan dalam setiap kasus. Yang penting ya norma, kemudian istilahnya komunikasi kita terus jalan ketika hal yang terjadi. Baik. Jadi Bapak punya trik-trik tertentu gitu ya, artinya momentum-momentum tertentu yang bisa dilakukan untuk mengambil keputusan tadi. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa Bapak anggap untuk bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam problem-problem kasus dilema etika tadi Pak? Ada Pak. Seorang pimpinan tentunya kan pasti kan menemukan kasus ini kan biasanya kasus para sejawat. Baik. Tentunya saya selalu berkoordinasi dengan pengawas, komite, jika itu terkait misalnya dengan misalkan orang tua siswa, dengan guru, kemudian cabang dinas juga kita libatkan, kemudian ya terutama dinas pendidikan provinsi, ya yang terkait kasusnya, yang misalkan indisipliner dari pegawai, tentunya saya juga komunikasi dengan atasan saya ya seperti yang saya bilang tadi, komite, kemudian pengawas dan tindakan yang jauh cabang dinas dan dinas. Jadi ada orang yang bisa diajak komunikasi. Baik. Jadi ada alurnya gitu Pak ya, ada garis koordinasi yang bisa Bapak gunakan dalam hal pengambilan keputusan tadi. Luar biasa. Mungkin kita ada di ujung sesi Pak. Pertanyaan terakhir yang ingin coba saya gali ke bawah adalah dari semua yang telah kita bicarakan, yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari proses dalam hal pengambilan keputusan etika tersebut? Ya. Saya pikir seorang pimpinan tentunya harus baik. Tentunya harus ada beberapa yang harus dimiliki, dikuasai dan dipelajari. Baik. Dari seiring sejalan berkembangnya kasus di etika yang kita ketahui. Betul. Tapi saya pikir yang pertama itu ya seorang pimpinan harus memiliki integritas, kemudian moral yang baik. Kemudian tentunya juga seorang pimpinan harus memiliki ilmu komunikasi, karena tanpa itu semua tidak akan jalan. Betul. Kemudian ilmu psikologi juga kita pelajari, karena menghadapi orang per orang itu tentunya tidak bisa disamaratakan, dan situasinya juga akan berbeda. Mungkin orang ini karena tertentu, karena masalah pribadi, tapi kita tidak bisa menyamaratakan menyelesaikan permasalahan. Sehingga saya pikir ilmu psikologi juga harus dikuasai oleh seorang pimpinan. Kemudian kita juga harus istilahnya angry management. Jadi tidak serta-merta kita melakukan sesuatu yang hanya amarah saja harus diinginkan. Jadi kita harus bisa memanage Pak kita. Yang berikutnya mungkin ya kita harus mengetahui regulasi berupa permen, perbuk, atau
apapun itu yang terkait dengan masalah disiplin, masalah apa namanya ya kedisiplinan pegawai yang tentunya ini kan ada dasar hukum. Betul, dasarnya itu ya regulasi yang dilakukan oleh kementerian mungkin atau dari gubernur. Jadi itu harus punya rasa empati yang cukup dengan apa namanya gurunya pegawai kan bagaimana juga kan mereka itu teman sejama. Jadi kita tidak bisa menitik beratkan bahwa saya atasan dia bawahan kemudian itu juga empati itu tidak akan terjadi ketika saya memposisikan. Atau mungkin ketika saya memposisikan bahwa saya juga sejawat kemudian attitude juga mungkin harus dimiliki juga oleh seorang pimpinan. Yang paling penting disiplin. Jadi seorang pimpinan kalau tidak punya disiplin juga mungkin dia tidak akan bisa memberi contoh kepada rekan sejawat. Mungkin beberapa hal itu yang bisa saya katakan yang harus dimiliki, dikuasai dan dipelajari lah. Pimpinan sering sejalan dia memimpin satu sekolah. Luar biasa. Saya banyak belajar dari Bapak ini, artinya bagaimana selama ini pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan, terutama dengan hal-hal yang punya unsur dilema benar lawan benar. Yang bisa saya tangkap terakhir tadi Bapak adalah poin-poin seorang jadi pimpinan adalah punya integritas gitu Pak ya, punya moral yang baik, ilmu komunikasi juga harus kuat, terus psikologi juga kita harus bisa mampu membaca psikologi teman, dan terpenting tadi kata Bapak adalah punya attitude dan disiplin yang kuat. Luar biasa. Ya. Saya ucapkan terima kasih Bapak atas berkenan waktunya dalam sesi wawancara ini. Semoga ini memberikan manfaat Pak untuk diri saya pribadi sekarang proses pembelajaran saya, dan juga ini memberikan manfaat untuk terutama sekolah kita. Selebihnya Pak, kita akhiri dulu proses wawancara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Jali dengan metode ini ya banyak hal penting yang bisa dipelajari dan sukses selalu untuk Bapak. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Saili selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Moran Calong. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih Bapak atas keberkenannya Bapak untuk meluangkan waktu untuk duduk bersama saya terkait tugas saya Pak. Saya dari SMA Negeri 1 Moran Calong. Nama saya Rozali selaku salah satu calon guru penggerak dari Kabupaten Kota Timur untuk angkatan 7 saat ini. Dalam hal ini saya ingin mengobrol dengan Bapak, mencari ilmu lebih jauh mengenai pengalaman Bapak dalam hal pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan selama Bapak memimpin sekolah Bapak di SMA Negeri 2 Moran Calong. Lebih lanjut, apakah Bapak bersedia kita mulai Pak untuk wawancaranya? Siap. Baik. Terima kasih Bapak. Yang pertama ingin saya coba gali lebih jauh dengan Bapak adalah selama Bapak memimpin sekolah Bapak di SMA Negeri 2 Moran Calong, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral Pak? Gitu. Terima kasih. Jadi untuk kita mengidentifikasi masalah dilema etika, ya memang ini kalau kita lihat ya mulai dari dulu ya sampai sekarang pun yang namanya dilema etika itu tak ada. Baik, Pak. Itu ya. Kemudian sampai rujukan moral, ya itu juga ada. Baik, Pak. Nah terus untuk kita mengidentifikasi itu tadi artinya memang secara fisik itu memang tidak nampak ya teman, dari perilaku terkadang itu muncul muncul dari siapa yang bersangkutan. Baik, ya. Terus itu adanya semacam ganjalan misalnya. Baik. Atau dilema. Baik, Pak. Dari etika seseorang. Nah kemudian di sini kalau kita melihat dari gejala-gejalanya itu memang dapat kita
ya apalagi kita selaku guru ya, Baik, Pak. itu punya apa namanya pengetahuan kita tentang psikologi. Baik. Nah dari situ kita bisa melihat atau mengidentifikasi Baik, baik. adanya satu dilema etika atau Baik, baik. apa namanya tadi bujukan moral Baik, Pak. itu. Baik. Nah jadi kita ya dengan ilmu yang kita miliki, Baik. misalnya secara psikologisnya, Baik, baik. itu sosiologinya, Baik, baik. nah bisa kelihatan artinya adanya semacam Baik. dilema etika ataupun bujukan moral tadi. Luar biasa. Itu. Baik. Jadi artinya cara Bapak mengidentifikasi tadi adalah melihat dulu siapa orang yang berperan pada saat kejadian tersebut, Pak ya. Iya. Dan memperhatikan psikologis orang tersebut. Iya. Oh, jadi mengidentifikasinya, oh ini yang melakukan permasalahan, ini oknumnya. Namun Iya. Bapak mempertimbangkan lagi psikologis orang yang melakukan tersebut. Iya. Jadi caranya adalah melihat faktor psikologisnya tadi. Iya. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Selanjutnya yang kedua, selama ini selaku pimpinan di sekolah Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk permasalahan-permasalahan yang punya kepentingan sama-sama benar Pak, atau mempunyai dilema etika, artinya halnya sama-sama benar nih, intinya begitu. Bagaimana pengambilan keputusannya Pak begitu? Ya, memang terkadang kita dihadapkan satu persoalan, terkadang itu yang dari satu pihak benar, Betul. nah kemudian di pihak lain juga benar. Betul Pak. Nah, di sini ya kalau kita mau melihat dari kebenaran itu tadi, Betul, betul. artinya ada yang lebih benar. Baik, 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 baik. Itu ada yang lebih benar. Nah, sekarang yang lebih benar ini tadilah yang kita prioritaskan, Baik, yang baik. kita utamakan kayak gitu. Baik, baik. Nah, jadi sehingga di dalam kita mengambil satu keputusan tadi itu, artinya yang kita lihat dulu yang mempunyai nilai lebih. Nilai lebih. Baik. Itu. Baik, baik. Artinya ini yang harus kita utamakan, ini Baik. harus kita laksanakan. Baik. Nah, sementara yang benar yang ini tadi kita tinggalkan dulu untuk Baik. sementara. Baik. Suatu saat nanti kan ini akan Baik. kita perhatikan juga kayak Baik, gitu. baik, baik. Nah itu, jadi kita ambil sesuatu itu kan pasti Baik. ada satu perbedaan. Baik, Artinya baik. yang benar ada yang lebih benar gitu. Oh. Nah, jadi yang lebih benar inilah yang kita dahulukan. Nah, kemudian yang ini bukan kita abaikan, enggak. Baik, baik. Kita sementarakan dulu. Nah, kemudian setelah nanti ada kita lanjutkan lagi kayak gitu. Luar biasa. Oke. Baik, Bapak. Jadi tadi artinya Bapak memprioritaskan yang punya nilai kebenaran yang lebih tinggi begitu Iya. Pak ya. Jadi ada skala prioritas. Ya. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, adakah langkah-langkah atau prosedur-prosedur yang biasa Bapak lakukan dalam hal ini pengambilan keputusan tersebut, Pak? Memang ya kalau kita lihat ada beberapa langkah yang harus kita ambil. Baik. Misalnya di situ kita lihat dulu sejauh mana artinya permasalahan itu Baik, baik. ya. Nah, kemudian kita lihat juga ke apa namanya referensi yang lain, misalnya apa yang harus kita lakukan. Baik, Pak. Nah, kemudian kita review kembali. Baik, baik. Artinya apakah sebelumnya itu pernah ada Oh, kasus baik, seperti itu? Baik, Pak. Baik. Nah, apa yang kita lakukan pada waktu itu? Baik, baik. Nah, itu. Nah, kemudian dari sisi lain lagi misalnya kita melihat dari untung ruginya. Untuk ruginya. Nah, itu untung ruginya dalam kita mengambil satu keputusan. Baik, baik. Itu. Nah, jadi sehingga nanti pas waktu kita mengambil satu keputusan Baik. itu tidak tidak ada sisi negatifnya lah kayak gitu. Baik. Artinya selalu Baik, baik. mengacu kepada yang positif kayak Baik. gitu. Oke. Jadi tadi prosedur yang biasa Bapak lakukan dalam hal pengambilan keputusan adalah pertama melakukan refleksi atau review dulu Pak ya, Ya. ada keputusan yang sudah Bapak ambil Ya. sebelumnya. Selanjutnya menimbang plus minusnya untung ruginya dari Ya. pengambilan keputusan tersebut. Ya, menganalisisnya. Menganalisis. Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak. Yang selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan Pak, terutama dalam kasus-kasus yang mempunyai dilema etika tadi, yang punya konsep benar sama benar tadi Pak. Nah, di situ memang
ya kita ini apa ya, artinya antara individu yang satu dengan individu yang lain itu kan berbeda. Baik, Pak. Artinya ada yang bisa kita tangani secepatnya. Baik. Nah, kemudian ada juga permasalahan kita lakukan semacam perhatian dulu kayak gitu. Nah, jadi sehingga apabila kita melakukan suatu tindakan tadi itu, yang bersangkutan ini bisa menerima itu, atau misalnya menerima dan kemudian menggunakannya dalam kehidupannya di masa yang akan datang, atau misalnya dalam dunia kerjanya yang akan datang kayak gitu. Oke. Jadi tadi artinya langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan adalah artinya bisa melakukan keputusan secepatnya jika mungkin dipandang artinya keputusan itu memerlukan waktu yang harus cepat. Dan selanjutnya Bapak mungkin memerlukan waktu yang agak lama jika keputusan itu dianggap agak berat gitu Pak ya untuk diputuskan. Luar biasa. Baik Bapak, selanjutnya sejauh ini Pak, tantangan apa saja yang Bapak alami dalam hal pengambilan keputusan yang mempunyai unsur benar lawan benar tadi Pak? Tantangannya memang banyak tadi itu ya. Memang yang benar dengan benar ini memang ya itu tadi benar, tapi ada yang lebih benar. Itu ya memang terkadang yang tadinya benar, ini yang lebih benar ini kita dahulukan. Memang, tapi ada tantangan lain, misalnya terkadang yang tadi yang misalnya kita anggap benar ini yang tidak kita dahulukan. Ini yang terkadang menjadi suatu masalah. Nah jadi bagaimana kita menghadapi permasalahan itu tadi. Nah terus jangan sampai ini istilahnya menjadi satu problem atau masalah yang bisa terjadi atau bisa timbul di kemudian hari. Nah itu. Nah jadi harus bagaimana juga kita perhatikan. Jadi permasalahan itu sekecil apapun, artinya harus kita perhatikan, harus kita kalau bisa kan kita tangani secepatnya kayak gitu, jadi sehingga itu tidak berlarut sampai menimbulkan hal yang baru kayak gitu. Jadi tadi adalah tantangannya artinya menghindari Pak, ketika mengambil keputusan seketika nanti muncul permasalahan baru ke depannya begitu Pak ya. Jadi artinya tantangannya pun harus menggunakan fokus yang dalam dari Bapak sendiri begitu ya dalam pengambilan keputusan. Luar biasa. Selanjutnya Bapak, dalam hal pengambilan keputusan tersebut, apakah Bapak itu punya jadwal tersendiri misalnya dalam hal menyelesaikan kasus tersebut atau permasalahan tersebut? Apakah punya strategi memerlukan waktu yang cepat atau memerlukan waktu yang lama dalam hal pengambilan keputusan tersebut? Artinya punya jadwal tertentu gitu Pak untuk menyelesaikan permasalahan. Bagaimana Pak kira-kira? Jadi masalah jadwal ini kelihatannya kita tidak memerlukan semacam jadwal khusus kayak gitu. Jadi kalau seandainya kita istilahnya karena menangani suatu permasalahan seperti ini tidak bisa kita secara spontan artinya ngambil tindakan di tempat. Kalau saya loh ya, artinya tidak bisa di tempat langsung seperti itu. Nah jadi kita melihat kondisi, kondisinya, kemudian waktunya seperti apa. Nah itu, jadi kalau sudah misalnya kondisinya memungkinkan, baru kita laksanakan. Kemudian kemudian tempatnya yang kira-kira tidak memberatkan atau tidak mengganggu kepada orang lain misalnya. Kemudian penanganan seperti ini misalnya memerlukan waktu itu karena namanya permasalahan ini apalagi menyangkut kepada individu itu karena individu yang satu dengan individu yang lain itu kan kadang berbeda. Nah kemudian ada yang terkadang kita tangani di tempat. Nah ini menyangkut kepada psikologi mereka, misalnya mengganggu mereka merasa terganggu kayak gitu dengan perasaannya. Nah makanya kita harus
istilahnya menghadapi seperti itu kita perlu waktu. Nah, kita lihat kondisinya seperti apa, memungkinkah tidak, misalnya kita melakukan itu tadi. Nah, kalau memungkinkan kita laksanakan, tapi kalau belum memungkinkan jangan dilaksanakan. Karena terkadang kita laksanakan dengan cara buru-buru, ini terkadang menimbulkan hal-hal lain yang mungkin kita yang perlu kita hindari seperti itu. Oke. Oh, jadi tadi artinya Bapak secara khusus memerlukan waktu gitu Pak ya, dalam hal pengambilan keputusan tadi terkait dengan kondisi, waktu dan tempat yang keputusan itu harus diambil gitu Pak ya. Jadi perlu fokus dan penanganan yang terfokuskan dalam hal pemutusan keputusan tadi. Luar biasa. Selanjutnya Bapak, adakah rujukan Bapak dalam hal pengambilan keputusan itu, entah itu terkait dengan peraturan atau orang misalnya, atau rujukan terhadap tokoh-tokoh tertentu misalnya dalam hal Bapak tadi sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan Pak? Begitu. Oke, jadi memang di dalam dunia kerja itu kan ada aturan. Apakah itu misalnya merupakan suatu peraturan menteri atau misalnya peraturan pemerintah yang menyangkut pada kedinasan. Kemudian kemudian gini, selain itu tadi ada aturan-aturan seperti itu. Nah, kita memerlukan ada orang lain, baik Pak. Nah, yang memberikan informasi kepada kita tentang misalnya yang menyangkut pada seseorang, yang berkaitan tadi dengan dengan dilema etika. Itu. Karena kita terkadang kita ini terbatas kemampuan kita untuk menelaah atau misalnya mengerti, memahami seseorang tadi itu. Ada orang lain lagi yang lebih paham karena mungkin pergaulannya sehari-hari lebih dekat. Nah, ini yang bisa memberikan informasi kepada kita untuk bagaimana kita mengambil langkah nanti itu dalam menangani seseorang yang terkait kepada dilema etika ataupun apa tadi? Moral, itu bujukan moral. Itu. Nah, jadi kita memerlukan informasi dari orang lain, ya. Nah, itu jadi sehingga itu sebagai acuan kita untuk melakukan atau mengambil satu keputusan. Jadi tadi artinya boleh saya perdalam lagi, Bapak dalam hal pengambilan keputusan juga merujuk pada peraturan pertama, entah itu peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan juga berkoordinasi dengan orang yang satu level di atas Bapak mungkin begitu Pak ya, entah itu atasan kah atau rekan sejawat gitu Pak ya, dalam hal pengambilan keputusan. Ada rekan sejawat yang bisa memberikan informasi tentang itu. Luar biasa. Tidak terasa Bapak, kita sudah di ujung sesi. Pertanyaan terakhir saya ini Pak ke Bapak, kira-kira dari proses wawancara kita ini, refleksi atau hal apa yang Bapak dapat petik dari bentuk obrolan kita ini gitu Pak, dalam hal pengambilan keputusan tadi Pak? Ya, jadi dari apa yang sudah kita bicarakan, kemudian dari apa yang sudah misalnya yang pernah kita lakukan, itu menjadikan pengetahuan bagi kita atau wawasan bagi kita bagaimana kita ke depannya, karena sesuatu itu bisa saja terulang lagi di waktu-waktu yang akan datang. Nah, jadi dari kasus atau permasalahan yang timbul itu terkadang memang selesai pada waktu itu, tapi pada suatu waktu kemudian ini akan muncul lagi. Nah, jadi dengan apa yang sudah kita ambil sebelumnya, ini kita jadikan sebagai pelajaran bagaimana kita mengambil satu keputusan dalam kita menghadapi suatu permasalahan yang baru yang mungkin hampir sama persis dengan permasalahan yang telah lalu. Itu. Nah, jadi sehingga kita istilahnya setelah menghadapi suatu permasalahan, mengambil satu keputusan tadi itu, suatu ketika kita akan dihadapkan dengan keputusan yang baru. Itu. Jadi sehingga itu tadi akan menjadi suatu pengetahuan bagi kita, pengalaman bagi kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di masa-masa atau suatu ketika kita menemukan suatu permasalahan yang sama. Luar biasa. Itu. Baik Pak. Tadi artinya yang mungkin Bapak bisa simpulkan tadi adalah diperlukan pengalaman gitu Pak ya, diperlukan pengalaman yang dalam, yang tinggi dalam hal pengambilan keputusan, karena mungkin permasalahan yang kita hadapi saat ini mungkin tingkat kesulitan atau tingkat kerumitannya yang punya unsur benar tadi mungkin berbeda lagi begitu Pak ya. Jadi diperlukan pengetahuan serta wawasan yang luas dalam hal pengambilan keputusan. Kurang lebih gitu ya. Luar biasa sesi wawancara kita. Bapak,
Saya dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih banyak Pak. Saya banyak belajar dengan Bapak yang telah memimpin sekolah di sana. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat Pak bagi saya pribadi khususnya, dan bagi Bapak juga, dan bagi rekan-rekan di sekolah sana. Selebihnya Pak, saya mengucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya jika pada sesi wawancara kita tadi ada salah yang saya lakukan dengan Bapak. Saya tutup dulu Pak wawancara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.